Saya Arum Chandani Kinasi dengan NPM 2014151006. Perkenalkan, nama saya Nadia Gasani dengan NPM 2014 15 10 14. Saya Chandra Yoga Aditama dengan NPM 2014151009. Saya Najwa Rizky Sabina, NPM 2014151029. Nama saya Nabila Ivana Salsabila, NPM 2014151038. Nama Zilur Rahmat Taufik, NPM 2054151005. Perkenalkan, nama saya Agilang Ananda Purwayuda dengan NPM 2054151012. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu gen, spesies, dan ekosistem, di mana tingkat gen berasal dari adanya variasi susunan perangkat dasar gen pada setiap individu dalam satu spesies. Setiap individu dalam satu spesies mempunyai susunan perangkat dasar gen yang khas. Terlihat pada contoh yang ada di gambar, yaitu bunga mawar merah, putih, dan kuning. Mereka merupakan salah satu contoh biodiversitas tingkat gen karena mereka mempunyai ciri yang khas dan sama, tetapi hanya saja warna yang berbeda. Maka mereka bisa disebut sebagai biodiversitas tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi susunan gen pada satu spesies atau jenis, di mana keanekaragaman hayati tingkat gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Contohnya varietas pada ayam, seperti jenis ayam hutan, ayam kate, ayam ras, dan juga ayam kampung. Ini cukup berbeda dilihat dari warna, tekstur kulit, dan rasa. Keanekaragaman hayati gen pada jeruk. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya perbedaan susunan gen sehingga dihasilkan sifat yang berbeda tetapi terjadi pada spesies yang sama. Contohnya pada jeruk ini. Jeruk ini yaitu jeruk purut dan juga jeruk mikam. Pada tanaman jeruk purut ini, bentuk buahnya bulat, kulitnya hijau berkerut, rasanya asam agak pahit. Tanaman ini perdu, setinggi 3-5 meter. Selanjutnya ada pada jeruk mikam. Jeruk mikam berasal dari Jepang. Jeruk mikam ini masih satu keluarga dengan jeruk mandarin. Memiliki warna kulit yang hijau, bagian dalam kulit jeruk mikam ini berpori-pori dan tidak berserabut. Keanekaragaman hayati tingkat genetik. Genetik mangga terbagi menjadi 3. Yang pertama mangga apel, yang kedua mangga madu, yang ketiga mangga harum manis. Mangga atau mempelama adalah nama sejenis buah dan juga nama pohonnya. Mangga termasuk ke dalam mangga mangifera, dan di dalam genetik mangga memiliki perbedaan karena perbedaan bunga, daun, dan buah yang berbeda. Setiap pohonnya dan biasanya dipengaruhi oleh makanan di sekitarnya dalam proses pematangan buah. Keanekaragaman tingkat atau biodiversitas terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu gen, spesies, dan ekosistem, di mana tingkat gen adanya variasi tingkat susunan perangkat dasar gen pada setiap individu. Dalam suatu spesies mempunyai susunan perangkat dasar gen yang khas, terlihat pada contoh dalam video, yaitu pisang Ambon dan pisang Raja. Mereka mempunyai salah satu contoh biodiversitas tingkat gen karena mereka mempunyai ciri khas yang sama tetapi hanya bentuknya yang berbeda. Maka mereka bisa disebut sebagai biodiversitas tingkat gen. Mamalia karnivora yang berasal dari keluarga Felidae. Habitat kucing adalah di darat, yang biasanya berbaur dengan manusia sebagai peliharaan, dan ada juga yang hidup liar. Keberagaman kucing tingkat contohnya kucing domestik, kucing Persia, dan kucing Bengal. Jika dilihat dari segi fisik tubuhnya, mereka memiliki kesamaan dari bulu, cakar, dan lainnya. Keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman yang ditemukan di antara organisme yang tergolong dalam spesies yang berbeda, baik yang termasuk dalam satu famili atau tidak. Dua individu dapat dikatakan sejenis bila dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan fertil yang subur. Contohnya adalah semangka,
melon, lenca, terong, tomat, serta juga cabai. Semua spesies yang disebut diketahui berada di dalam satu keluarga yang sama, yaitu disebut dengan keluarga terong-terongan atau Solanaceae. Di sini saya melakukan observasi langsung terhadap buah atau tumbuhan yang termasuk anggota genus Capsium ini. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu. Cabai juga termasuk dalam ordo Solanales dan famili Solanaceae, di mana termasuk dalam tingkat keanekaragaman spesies. Biodiversitas tingkat spesies berbeda dengan tingkat gen, karena tingkat spesies menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Dan spesies ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Seperti pada video ini terlihat bahwa ada 3 gambar pohon kelapa, aren, dan palem, di mana mereka merupakan satu familia yang sama tetapi tumbuhan yang berbeda. Tingkat spesies ini tampak dari adanya variasi bentuk, penampakan, serta frekuensi antara spesies yang satu dan spesies yang lain. Ekosistem kebun. Kebun merupakan ekosistem buatan yang dibuat manusia yang tak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan berupa tanaman budidaya yang mendominasi area kebun tersebut, namun bukan berarti tidak ada hewan atau satwa di dalamnya. Komponen pembentuk ekosistem kebun terbagi menjadi 2 jenis, yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang merupakan media atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Contohnya adalah air, udara, tanah, cahaya matahari, kelembapan, dan topografi. Sedangkan komponen biotik merupakan komponen hidup yang menyusun suatu ekosistem. Contohnya adalah tanaman cabai, rumput-rumput atau tanaman bawah, pohon, ayam, kupu-kupu, dan burung. Rantai makanan dalam ekosistem ini adalah energi matahari diperlukan cabai untuk berfotosintesis. Cabai sebagai produsen yang saat panen dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, dan ular akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Keanekaragaman hayati ekosistem sawah. Sawah merupakan suatu ekosistem berupa lahan pertanian dengan permukaan tanah yang rata dan terdapat pematang sebagai pembatas. Di dalam ekosistem sawah terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang berada di ekosistem sawah, yaitu berupa padi, rumput, keong, dan juga burung. Sedangkan komponen abiotik meliputi tanah, air, dan cahaya matahari yang berguna untuk kelangsungan hidup komponen biotik. Pada ekosistem sawah terdapat rantai makanan di dalamnya. Rantai makanan pada ekosistem sawah meliputi energi matahari dan air diperlukan padi untuk proses fotosintesis. Padi sebagai produsen yang saat panen akan dimakan oleh burung, kemudian burung akan dimakan oleh ular sawah akan dimakan oleh elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Pada rantai makanan di sawah terdapat ular di dalamnya, dan jika ular tersebut dibasmi, maka burung akan merajalela karena tidak ada yang memangsa. Keanekaragaman hayati ekosistem kolam. Kolam merupakan ekosistem buatan berupa tempat yang terisi oleh air dengan rata-rata di bagian tepi kolam terdapat pematang. Di dalam ekosistem kolam terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari ikan, belut kolam, kura-kura, dan jentik-jentik nyamuk. Sedangkan komponen abiotiknya air dan lumpur endapan kolam. Dalam ekosistem kolam terdapat rantai makanan yang terdiri dari energi surya, fitoplankton, jentik-jentik nyamuk, belut kolam, ikan, dan bakteri pengurai.